Shalom saudara, Lentera Kehidupan hari ini menyajikan satu topik yang hendak kita renungkan adalah di balik bayangan ada terang. Mazmur 23 ayat 4 berbunyi demikian, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Demikian firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang di sorga, dalam dunia yang penuh berkecamuk ini, tanpa ada pertolongan darimu, aku sangat takut. Begitu keluar rumah saja penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ragu-ragu dan tidak menyenangkan. Itu sebabnya aku mohon kepadamu Tuhan agar memberiku kekuatan. Atas nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah saudara, selama di dunia ini, maka masalah hidup tetap saja berkecamuk bagi setiap orang. Masalah itu selalu up to date, artinya muncul silih berganti, dan kita tidak tahu kapan. Bisa hari ini, bisa sebentar lagi, bisa 1 jam lagi, bisa juga besok, kita tidak tahu. Semua ini membuktikan bahwa kita ini masih hidup. Itu sebabnya janganlah heran bahwa hidup kita ini selalu diselingi masalah yang silih berganti, ringan ataupun berat, dan selalu ada. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, saudara. Sebelumnya dia adalah seorang gembala. Ia begitu memahami tugas sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik senantiasa memelihara dan menjaga domba-dombanya. Perhatikan ayat keempat yang kita baca. Kebanyakan penerjemah menyebut lembah kekelaman sebagai lembah bayangan maut. Dan mereka sependapat bahwa sebutan itu berasal dari kata yang artinya amat gelap atau amat kelam. Karena situasi dan kondisi geografisnya, padang pasir yang luas tentunya memiliki lubang-lubang yang kalau diinjak oleh kaki, maka kita akan terperosok. Sedangkan di dalam lubang itu kemungkinan besar ada ular, sehingga tidak jarang domba-domba yang terperosok itu mati digigit oleh ular yang berbisa. Maka disebutlah sebagai lembah yang kelam, lembah bayangan maut. Daud tidak pernah merasa takut untuk hal ini, apalagi menghadapi semua masalah tersebut, terutama menghadapi masa depan. Walau ia sadar prosesnya penuh kekelaman, tidak gampang, dan penuh bahaya, tetapi justru melalui kekelaman ia banyak mendapat pelajaran dan ia maju terus. Perjalanan hidup orang Kristen bukan jalan tol yang mulus, saudara. Namun di sana sini ada kerikil-kerikil yang merupakan bunga-bunga kehidupan itu. Ibarat pelangi begitu indah, ibarat bayang-bayang maut juga. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bahwa selalu hidup itu senang. Kadang Dia pimpin kita ke arah yang susah. Namun dalam pantauannya, kita tetap dipelihara, sehingga tidak ada yang perlu ditakuti. Kita diberi hujan karena tidak selalu ada hari yang cerah.
Namun biarpun susah, senang, kaya miskin, cerah, gelap, hujan, atau panas, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kalau kita perhatikan Ibrani 13 ayat 5b, dia katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. 5 kali dia katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau, membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh tidak meninggalkan kita. Sedangkan Daud tahu jelas bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Makanya walaupun dia berada dalam bayang-bayang maut, seharusnya penuh dengan ketakutan, tetapi dia percaya dan yakin Tuhan adalah gembala, maka dia berani dengan confident mengatakan, aku tidak takut. Karena baginya di balik kegelapan pasti ada terang. Di balik bahaya ada sesuatu cahaya. Di balik ketakutan ada kegembiraan, kesukacitaan, kebahagiaan. Inilah yang diimani oleh Daud. Saudara sekalian yang saya kasih Tuhan, sekali lagi hidup kita bisa saja memiliki berbagai bayang-bayang maut di depan. Ada bayang-bayang maut yang gampang diselesaikan. Ada bayang-bayang maut yang sukar diselesaikan. Ada masalah yang pelik, benang kusut yang susah sekali dibuka. Barangkali tidak bisa dibuka dan kita harus pasrah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi jangan takut. Tuhan ada beserta dengan kita. Karena Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan yang Daud sembah. Dia selalu melindungi kita. Dia itu gembala yang baik. Dia itu memelihara kita. Dia itu senantiasa menjaga kita. Jadi kalaupun kita berjalan pada jalan yang sukar, penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah, kita tidak perlu lagi merasa takut karena kita berjalannya bukan sendirian. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara sekalian yang saya kasih Tuhan, ingatlah hal ini baik-baik. Pakailah iman kepercayaan ini supaya hidup kita yang kita jalani memiliki kesetiaan yang sepenuhnya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan terlebih dahulu setia pada kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Kita justru yang tersering meninggalkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang paling setia kepada kita pun dapat meninggalkan kita di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita hidup dengan penuh pengharapan, bukan? Jangan takut. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk berjuang bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, secara manusia aku takut bila menghadapi berbagai kesulitan yang terjadi. Namun mengingat pemeliharaanmu yang begitu rubah, dan Engkau adalah gembala yang baik, maka ketakutanku menjadi sirna. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu dan kasih-Mu yang ajaib itu. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, demikianlah lentera kehidupan hari ini. Jikalau perenungan hari ini memberkati Anda, share kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga boleh menikmati renungan ini. Jikalau Anda hendak melihat video-video yang lain, kunjungi channel YouTube Saum Iman Saud CBM.
Anda bisa cek di situ video-video yang lain. Dan kalau belum subscribe, mohon di-subscribe supaya ada notifikasi sehingga video akan datang Anda dapat menerimanya. Kalau Anda memiliki Spotify, search juga Saumiman Saud CBM. Di situ ada satu platform kecil. Di situ ada satu tema kecil, cinta. Anda dapat mendengar melalui Spotify. Kalau punya Facebook juga dapat mendengarkan renungan yang sama, yaitu melalui Saumiman Honesto. Jadi banyak hal engkau dapat menemukan perenungan seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda. God bless you.